Innama yastajibul ladzina yasma'un. Innama sesungguhnya, sungguh yastajibu, yang menjawab ajakanmu untuk beriman, yastajibu. Alladzina yasma'un, hanya orang-orang yang mereka mendengar dan memahami, ya. Wal mauta, dan orang-orang mati, ya ba'asuhumullah, Allah akan membangkitkan mereka di hari kiamat, summa ilaihi yurja'un, kemudian kepadanya lah mereka dikembalikan. Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah, dan orang-orang mati, orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadanya mereka dikembalikan. Menurut Ibnu Abbas, dalam berdakwah Rasulullah selalu mendapatkan tantangan, termasuk dari para paman beliau sendiri, sehingga beliau merasa sedih dan sakit hati. Sehubungan dengan itu, Allah menurunkan ketiga ayat ini sebagai tasliyah ataupun penenang hati Rasul. Itu ayat sebelumnya, mulai dari 34 sampai 36. Sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh telah datang kepadamu sebagian berita rasul-rasul itu. Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Allah menjadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Ya, sebab itu janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang bodoh. Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadanya mereka dikembalikan. Ya, jadi sebab turunnya ayat ini menurut Ibnu Abbas, di dalam berdakwah Rasulullah mendapatkan tantangan termasuk dari pamannya, sehingga beliau sedih. Disinilah diturunkan ayat yang ini sebagai penenang, yang tasliyah, penenang hati Rasul. Ya. Wa qalu, orang kafir itu berkata, laula nuzzila alaihi ayat, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda ataupun mukjizat min rabbihi, dari Tuhannya. Qul innallaha, katakanlah sesungguhnya Allah qadirun, berkuasa, ala ayyunazzila ayat, untuk menurunkan ayat atau mukjizat. Walakinna, akan tetapi aktsarahum la ya'lamun, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan mereka orang-orang musyrik, ya, orang kafir, orang musyrik berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya, kepada Muhammad, suatu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Aktsarahum la ya'lamun. Ya. Jadi dengan keras kepala orang-orang kafir, orang musyrik itu mengatakan, ya, kami meminta agar diturunkan kepada Muhammad bukti materi yang menguatkan kebenaran seruannya. Minta bukti dia. Katakan kepada mereka, ya, wahai Nabi, katakan kepada mereka, sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menurunkan bukti apa saja yang kalian usulkan. Ya, tetapi mereka tidak mengetahui hikmah Allah dalam menurunkan tanda-tanda kebenaran. Ya, dan bagaimana hari itu tidak menurut kemauan mereka. Ya. Apabila dia memenuhi usulan mereka, kemudian mereka tidak mempercayainya, niscaya mereka akan dimusnahkan. Namun sebagian besar mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka. Jadi karena akal mereka itu dangkal. Ya, padahal jika diturunkan suatu mukjizat, maka ia akan menjadi balak bagi mereka. Ya, di mana jika mereka tetap mengingkarinya, maka mereka akan segera dibinasakan.
ya, sebagaimana hal itu merupakan sunnatullah yang tidak berubah. Ya, namun demikian jika maksud mereka itu ayat-ayat yang menerangkan kebenaran dan menjelaskan jalan, maka Nabi Muhammad SAW telah membawa ayat yang jelas dan hujah yang nyata yang menunjukkan kebenaran apa yang beliau bawa, di mana seseorang hamba menemukan di sana dalil akli dan nakli, ya, yang tidak meninggalkan keraguan sedikit pun di hati. Ya, maka maksudnya Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar yang menguatkan bukti-bukti yang nyata. Wa ma min dabbatin, dan tidaklah ada min dabbah dari seekor binatang pun fil ardi, ya, yang berjalan di muka bumi, wala ta'irin, dan tidak seekor burung pun yatiru bijanahaihi, yang terbang dengan sayapnya, illa, kecuali melainkan umamun amsalukum, melainkan umat-umat seperti kalian. Ma farratna, ya, tidak kami luput mencatat fil kitab, di dalam kitab Lauhul Mahfuz, min syai'in, dari sesuatu, summa ila rabbihim yuhsyarun, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Tidak ada seekor burung, tidak ada seekor binatang pun yang ada di muka bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya itu merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada satupun yang kami luputkan dari dalam kitab, ya. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Jadi sebagian mufassir mentafsirkan kitab itu dengan Lauh Mahfuz, yang berarti bahwa nasib semua makhluk itu sudah dituliskan, ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz. Dan ada pula yang menafsirkan dengan Al-Quran, dengan arti dalam Al-Quran telah ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah, dan tuntunan-tuntunan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Summa ila rabbihim yuhsyarun, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Jadi bukti paling kuat atas kekuasaan, kebijaksanaan, dan kasih sayang Allah adalah bahwa Dia, Allah, mencipta segala sesuatu. Tiada binatang yang melata di bumi atau burung yang terbang di awang-awang kecuali diciptakan oleh Allah dengan berkelompok-kelompok seperti kalian. Lalu Allah beri ciri khusus dan cara hidup tersendiri. Tidak ada satupun yang luput dari catatan dan kitab, ya, di Lauh Mahfuz. Walau mereka tidak mempercayainya, ya. Jadi pada hari kiamat mereka akan dikumpulkan bersama bangsa-bangsa lain untuk diadili. Jadi makhluk hidup dikelompokkan menurut keluarga-keluarga masing-masing, mempunyai ciri genetik tersendiri, tugas dan tabiat sendiri, ya. Jadi dalam ayat ini terdapat isyarat tentang perbedaan bentuk dan cara hidup antara makhluk-makhluk hidup, ya, suatu ketentuan yang berlaku pada manusia dan makhluk hidup yang lain, ya. Walladzina kazzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat kami, summun, adalah tuli, wa bukmun, dan bisu, fi dzulumat, dalam kegelapan ataupun kekufuran. May yasha'illah, siapa yang Allah menghendakinya tersesat, yudlilhu, dia akan menyesatkannya. Wa may yasha', dan siapa yang dia Allah menghendaki memberi petunjuk, yaj'alhu, dia akan menjadikannya ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus, yaitu agama Islam, jalan yang kokoh. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Nah, barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya dia dijadikannya berjalan di atas jalan yang lurus.
Jadi semua itu kehendak Allah. Qul aro'aitakum, katakanlah Muhammad, aro'aitakum, kalian kabarkan kepadaku, aro'aitakum in atakum, jika datang kepada kalian azabullah, siksaan Allah, au atatkumus sa'ah, atau datang kepada kalian ya secara tiba-tiba kiamat. Ya, aghairallah tad'un, apakah kepada selain Allah tad'un kalian akan menyeru meminta pertolongan, in kuntum shodiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika siksaan Allah sampai kepadamu atau hari kiamat sampai kepadamu, apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah jika kamu orang yang benar? Ya. Jadi katakanlah kepada orang-orang kafir itu, hai Rasulullah, beritahukan kepadaku, apakah kalian apabila ditimpa azab Allah di dunia atau didatangi kiamat ya dengan segala kedahsyatannya, apakah kalian lari dan memohon doa kepada selain Allah, minta tolong kepada selain Allah agar kalian berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi kalian jika kalian orang-orang yang benar. Ya. Bal iyahu, tidak, tetapi hanya kepadanya, kepada Allah. Tad'una, kalian menyuruh meminta pertolongan. Fayakshifu, ya, maka dia akan menghilangkan ma tad'un, bahaya apa yang kalian tad'un, kalian serukan, ya, pintakan, kalian minta ilahi kepadanya. Insya'a, jika dia menghendaki, watan sauna, dan kalian melupakan, meninggalkan ma tusyrikun, apa yang kalian persekutukan dengan Allah. Tidak hanya kepadanya kamu minta tolong, dan jika Allah menghendaki, dia hilangkan apa atau dari bahaya yang kamu mohonkan kepadanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Ya. Walaqad arsalna ila umamin, dan sungguh kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat, ya, min qablika, dari sebelum engkau. Fa'akhadnahum, maka kami menyiksa mereka bil ba'sa, dengan kesengsaraan, wadorra, kemalangan, penyakit, la'allahum yatadarraun, agar mereka memohon dengan kerendahan hati, yatadarraun. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Ya, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan, kesengsaraan, agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. La'allahum yatadarraun. Falaula ija'ahum, maka mengapa tidak ija'ahum, ketika datang kepada mereka ba'suna, siksaan kami, tadarra'u, mereka memohon pertolongan atau memohon pada Allah dengan tunduk, tadarra'u. Walakin qasat qulubuhum, akan tetapi telah keras hati mereka, wa zayyana lahum syaitan, dan telah menghiasi, ya, bagi mereka syaitan, maka nu ya'malun, apa yang mereka telah kerjakan. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul. Akan tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah? Ija'um ba'suna, mohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka. Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menjadi terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Ya. Makanu ya'malun.
Jadi sudah seharusnya mereka kembali kepada Tuhan, kepada Allah, tetapi mereka tidak melakukan itu, bahkan hati mereka terus membatu, ya, dan setan membuat indah perbuatan jahat mereka. Nah, manusia yang setelah mendapatkan musibah, melihat musibah menimpa orang lain, bukan mengambil pelajaran, menjadikan hatinya lunak, tunduk kepada Allah, tetapi malah menjadikan hatinya mengeras, membuatnya semakin jauh dari Allah. Bahkan ada yang mengiringi musibah itu dengan kekufuran dan kemaksiatan. Ya, ya seperti itu manusia. Wa zayyana lahum syaitan ma kanu ya'malun. Ya. Jadi setan menjadikan terasa indah, menghiasi bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Ya. Terlihat indah karena dihiasi setan. Falamma nasu ma dzukiru, maka ketika mereka melupakan, meninggalkan ma dzukiru, apa yang telah diperingatkan pada mereka, bihi dengannya, fatahna, kami bukakan alaihim untuk mereka, abwaaba kulli syai', pintu-pintu segala sesuatu. Ya. Segala sesuatu, kulli syai'. Kesenangan, kesehatan, ya. Hatta sehingga idza farihu, sampai ketika apabila mereka bergembira, bima utu, dengan apa yang telah diberi, akhadnahum, lalu kami siksa mereka bagtah, dengan tiba-tiba, fa idzahum mublisun, maka mereka orang-orang yang berputus asa. Jadi maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah kami berikan pada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan pada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam, putus asa. Faquti'a dabirul qaumi, maka dimusnahkan seluruh kaum, dabirul qaum alladzina zalamu, orang-orang yang zalim. Walhamdulillahirabbil alamin, segala bentuk, segala pujian lillah, bagi Allah Tuhan semesta alam. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya, ya, dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Qul aro'aitum, katakanlah, terangkan kepadaku, in akhadallahu sam'akum, jika Allah mengambil pendengaran, ya, pendengaran, in akhadallah sam'akum, jika Allah mengambil pendengaran kalian, wa basarakum, dan penglihatan kalian, wa khatama ala qulubikum, dan dia menutup atas hati-hati kalian. Man ilahun ghairullah, siapa Tuhan yang disembah selain Allah, ya'tikum bihi, ya, mengembalikan pada kalian. Ungdur kaifa nusarriful ayat, perhatikan, ungdur kaifa nusarriful ayat, bagaimana kami jelaskan berulang-ulang ayat-ayat tanda-tanda keesaan kami. Summahum yasdifun, tetapi mereka berpaling ingkar. Katakan Muhammad, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu, siapakah Tuhan selain Allah yang berkuasa mengembalikannya kepadamu? Nah, perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling. Ya. Summahum yasdifun. Qul aro'aitakum, katakan, apakah pendapat kalian, aro'aitakum, in atakum, jika datang kepada kalian azabullah, azab atau siksa Allah,
baghtah, secara tiba-tiba. Ya, azab Allah datang malam-malam tiba-tiba, au jahrah, atau terang-terangan, atau terang siang. Ya. Hal yuhlak, tidaklah dibinasakan illal qaumul zalimun, melainkan kaum orang-orang yang zalim. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terang, maka adakah yang dibinasakan Allah selain orang-orang yang zalim? Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundhirin. Wa ma, dan tidaklah kami mengutus al-mursalin, para rasul, illa, kecuali sebagai mubasyirin, pemberi berita gembira, wa mundhirin, memberikan peringatan. Faman aman, maka barang siapa beriman, wa aslah, dan memperbaiki amal perbuatannya, fala khaufun, maka tidak ada rasa takut alaihim walahum yahzanun, dan tidak juga mereka bersedih hati. Para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Barang siapa yang beriman, mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Walladzina kadzabu, dan orang-orang yang mendustakan bi ayatina, terhadap ayat kami, ya massuhumul adab, mereka menimpa adab, akan menimpa mereka azab, ya massuhumul adab bima kanu yafsukun, karena mereka telah berbuat fasik. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan ditimpa azab karena mereka selalu berbuat fasik, berbuat dosa. Qul la aqulu, ya, katakan aku tidak mengatakan. Katakan, aku tidak mengatakan lakum, kepada kalian, indi, pada sisiku, khazainullah, perbendaharaan Allah, dari Dia memberikan rezeki. Wala a'lam, dan aku tidak mengatakan al-ghaibah, hal yang gaib. Wala a'lamul ghaibah, dan aku tidak mengatakan hal-hal yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak mengatakan pada kalian bahwa aku seorang malaikat. In attabi'u, ya. In attabi'u, tidak aku mengikuti, ya, tidak demikian, aku mengikuti illa ma yuha. Jadi aku ini mengikuti kecuali apa yang diwahyukan ilayya, kepadaku. Qul hal yastawil a'ma wal basir, katakan apakah sama orang buta, al-a'ma wal basir, dan orang yang melihat? Afala tatafakkarun, maka kalian tidakkah berpikir tentang hal itu? Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepada kamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Ya, katakan juga, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Ya, apakah kamu tidak memikirkan? Afala tatafakkarun. Ya. Afala tatafakkarun. Jadi katakan kepada orang kafir itu, wahai Rasul, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku mempunyai wewenang untuk mengatur segala sesuatu yang dimiliki oleh Allah, hingga dapat mengabulkan apa-apa yang kalian minta. Aku juga tidak mengaku bahwa aku mengetahui hal-hal gaib yang tidak diberitahukan oleh Allah. Aku juga tidak mengatakan bahwa aku seorang malaikat yang bisa naik ke langit. Aku hanyalah seorang manusia yang hanya mengikuti sesuatu yang diwahyukan Allah kepadaku. Katakan pula, wahai Nabi, apakah sama orang yang tersesat dan yang mendapatkan petunjuk dalam mengetahui kebenaran-kebenaran ini? Apakah pantas kalian berpaling dari petunjuk yang aku bawa kepada kalian, hingga tidak merenungkannya dengan akal pikiran supaya menjadi jelas kebenaran itu bagi kalian?
Jadi kepada mereka yang mengusulkan didatangkan suatu mukjizat atau mereka yang berkata kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya kamu mengajak kami agar kami menyembah kamu di samping Allah. Nah, ini kepada mereka yang mengatakan kepada Nabi Muhammad seperti itu. Afala tatafakkarun, tidaklah kalian berpikir. Wa anzir bihil ladina yakhafun, wa anzir, dan peringatkanlah bihi dengan Al-Quran alladina yakhafun, orang yang mereka takut ayyuh syaru, bahwa mereka akan dikumpulkan menghadap ila rabbihim, kepada Tuhan mereka. Laisa lahum min dunihi, nah, tidak ada baginya dari selain dia waliyun, penolong, wala syafi', dan tidak memberi syafaat, la'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Ya, peringatkanlah dengannya Al-Quran, peringatkanlah dengannya, yaitu dengan Al-Quran itu orang-orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhan pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat atau pertolongan selain Allah, agar mereka bertakwa. La'allahum yattaqun. Wala tadrudil ladina yad'una, dan jangan engkau mengusir, tatrud, jangan engkau mengusir alladzina yad'una, orang-orang yang mereka menyuruh rabbahum, menyuruh Tuhan mereka, bil ghadati, ya, pada pagi hari, wal asyiyi, dan pada petang hari, ya, artinya pagi petang sepanjang waktu. Yuriduna wajhah, mereka mengharapkan wajah atau keridhaan Allah. Ma'alaika min hisabihim, tidak ada tanggung jawab atas kamu, min hisabihim, ya, untuk memperhitungkan terhadap perbuatan mereka, min syai'in, dari suatu sedikit pun, wa ma min hisabika, dan tidak ada, ya, dari perhitungan hisabika, perhitungan kamu, alaihim, atas mereka, ya, min syai'in, dari suatu pun sedikit pun, suatu sedikit pun, dari sesuatu sedikit pun. Fatadrudahum, sehingga kamu berhak mengusir mereka. Fatakuna minadh dhalimin, lalu kamu menjadi bagian dari orang yang zalim. Ya. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridhaan Allah, keridhaannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau, ya, berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang yang zalim. Jadi ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama beberapa orang mukmin yang dianggap rendah dan miskin oleh kaum Quraisy, datang beberapa pemuka Quraisy hendak berbicara dengan Rasulullah, tetapi mereka enggan duduk bersama dengan orang mukmin itu. Mereka mengusulkan agar orang-orang mukmin itu diusir saja, sehingga mereka dapat berbicara dengan Rasulullah. Maka turunlah ayat ini. Ya, janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi dan petang. Ya, mereka mengharapkan keridhaannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka. Ya. Wahai Muhammad, jangan engkau penuhi seruan orang kafir yang sombong, hingga engkau mengusir orang mukmin yang lemah, yang selalu menyembah Allah hanya mengharapkan keridhaannya. Jangan engkau perhatikan penindasan mereka terhadap orang mukmin, karena kamu tidak bertanggung jawab di hadapan Allah atas sesuatu yang mereka perbuat, sebagaimana mereka juga tidak bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatanmu. Apabila engkau memenuhi seruan orang-orang kafir yang keras kepala itu, lalu engkau mengusir orang mukmin, maka engkau termasuk orang yang zalim. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu mengikuti perintah Allah. Ya. Oleh karenanya jika kaum fakir dari kaum mukmin duduk, beliau menahan diri, duduk bersama mereka, berbuat baik, ya, dan mendekatkan diri kepada mereka. Bahkan mereka adalah orang yang paling banyak berada di majelis Rasulullah, orang-orang ini.
Fatatrudahum fatakuna minal zalimin, ya. Sehingga engkau termasuk orang yang zalim jika fatatrudahum, ya, maka menyebabkan engkau berhak mengusir, ya. Jika engkau mengusir mereka, fatakuna minaz zalimin, maka kamu termasuk orang yang zalim. Dieling-eling selawase urip.